Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, for the students yang tadi nggak bisa join Zoom, dan tidak bisa mengikuti penjelasan via live meeting tadi, maka Mister akan jelaskan ulang kepada antum berupa penjelasan singkat terkait materi yang udah kita bahas tadi, yaitu tentang menganalisa struktur kalimat. Menganalisa struktur kalimat SVO, SVC, dan SVO plus adjunct. Gitu ya. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama itu adalah SVO. SVO. Apa itu SVO? SVO itu adalah yang pertama subject atau pelaku, yang kedua verb atau kata kerja, yang ketiga adalah object atau yang menjadi sasaran. Ingat, subjek itu dalam bahasa Inggris umumnya ada 7 ya. I, you, they, we, she, he, it. Udah sering kita bahas. Kemudian verb itu adalah kata kerja. Dan ini ada beberapa contoh kata kerja. Ada eat, study, swim, jump, sits, meets, and then writes. Ini contoh verbnya. Nah, objeknya yang mana? Objeknya bebas, kita sesuaikan saja objeknya dengan kata kerja. I eat, saya makan. Makan apa? An apple, sebuah apel. Maka apel menjadi objeknya gitu. Kemudian you study, kamu belajar. Belajar apa? Oh, belajar bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris menjadi objeknya. Tapi ada juga kata kerja yang tidak bisa ditambahin objek. Begitu. Contohnya swim, berenang. Apa yang diberenangi? Kan nggak bisa. Dia nggak bisa dikasih objek. Maka they swim, gitu aja cukup. Atau bisa ditambahin keterangan. Misalnya they swim in the swimming pool, tapi itu bukan objek. In the swimming pool itu adalah keterangan tempat, gitu ya. Jump, melompat, nggak bisa juga ditambahin objek ya, hanya bisa dikasih keterangan. Sits, duduk, duduk juga nggak bisa kita kasih objek, gitu. Hanya bisa dikasih keterangan saja. Misalnya dia duduk di atas kursi, gitu. Di atas kursi itu adalah keterangan, itu adalah adverb. Next. Selanjutnya meets, bertemu. Nah, kalau bertemu bisa dikasih objek. Bertemu siapa? Bertemu Pak Presiden. Bisa, berarti objeknya Pak Presiden. Lanjut, it writes, dia menulis. Menulis apa? Menulis buku. Oh, berarti bisa. Berarti buku ini adalah objeknya gitu. Jadi itulah pola SVO. SVO itu berarti ini yang bisa ditambahin objek. Tapi ingat, ada juga kalimat yang tidak bisa ditambahin objek. Kalau tidak bisa ditambahin objek, berarti ditambahin apa? Itulah pola yang kedua, yang namanya SVC. Berarti dia ditambahin complement atau ditambahin pelengkap. Dan biasanya pola kalimat yang SVC itu dia menggunakan to be. Kata kerjanya itu menggunakan to be. Ingat, to be itu fungsinya adalah sebagai kata kerja bantu, gitu ya. Jadi kata kerja yang dipakai itu berupa to be. Contoh kalimat. Misalnya gini, Fitri was a student of Asidiki. Fitri was, berarti yang udah lampau dulunya, gitu ya. Fitri itu dulunya a student of Asidiki. Dulunya itu siswa dari Asidiki. Nah gitu. Kalau pakai is, berarti sekarang Nurul Ilmi. Berarti Fitri is a student of Nurul Ilmi. Karena sekarang. Misal pakai was untuk menerangkan masa lampau. Subjek yang mana? Subjeknya Fitri sebagai subjek. Verbnya apa? Kata kerjanya mana? Kata kerjanya was, menggunakan was. Yang mana wasnya adalah to be di sini ya. Kemudian complement atau pelengkapnya a student of Asidiki. Ini namanya complement, bukan objek. Kenapa? Karena pertama dia menggunakan to be sebagai kata kerja, maka pasti setelahnya itu adalah complement. Dan dia nggak bisa dibalik kalimatnya. Kalau kayak gini kan bisa dibalik. Beberapa buku ditulis oleh dia misalnya. Tapi kali ini nggak bisa dibalik. Itulah pola SVC. Jadi sekarang kita masuk ke contoh. Tadi ini latihan, tapi sekarang bisa jadikan contoh aja. Nih, misalnya kalimat kayak gini. Era speaks Arabic every day. Era berbicara bahasa Arab setiap hari. Kita analisa pola kalimatnya SVO atau SVC. Era itu sebagai subjek. Speaks, berbicara, itu adalah sebagai kata kerja atau verb. Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini sebagai objek. Kenapa sebagai objek? Karena kan kalimatnya ini bisa dijadiin pasif, bisa dibalik. Bahasa Arab diucapkan oleh Era setiap hari, masih bisa. Berarti dia polanya SVO.
Lanjut nomor 2. The students of Nurul Ilmi School, siswa dari sekolah Nurul Ilmi, have been in Singapore now. Telah, have been artinya telah, in Singapore, telah di Singapura, now, sekarang. Coba kita analisa. Subjeknya siapa? Subjeknya adalah the students of Nurul Ilmi School. Siswa dari sekolah Nurul Ilmi, itulah subjeknya. Kemudian kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya have been. Nah, lihat, ingat dia ada been. Been tadi itu adalah termasuk ke to be, maka dia pasti polanya SVC. Komplemennya apa? C-nya apa? In Singapore now. Di Singapura sekarang. Komplemennya berupa apa? Keterangan tempat di Singapura dan now, sekarang. Sekarang itu adalah keterangan waktu. Begitu. Jadi pola kalimatnya adalah SVC. Next, number 3. Kalimatnya ada gini. Ini contoh selanjutnya. The leader of this group opens the meeting. Ketua dari kelompok ini membuka pertemuan. Nah, gitu. Subjeknya yang mana? Pelakunya siapa di situ? Pelakunya adalah ketua dari kelompok ini. Berarti masukin ke sini. The leader of this group, gitu. Terus membuka. Membuka tuh kan kata kerja ya, opens. Kata kerjanya opens. Apa yang dibuka? The meeting. Rapat atau pertemuan dibuka. Berarti ini pola kalimatnya SVO karena ada objeknya. Lanjut. Look, the monkey is on the car. Lihat, monyetnya itu ada di atas mobil. Nah, coba kita analisa. Subjeknya mana? The monkey. Pelakunya the monkey. Kata kerjanya mana? Is. Kata kerjanya is. Hanya memakai to be. Oh, berarti setelahnya ini pastilah complement. Pastilah C. Bukan objek. Berarti on the car. On the car. Dan komplementnya itu berupa keterangan tempat. Begitu ya. Nah, sekarang materi yang ketiga. Itu namanya SVO plus adjunct. Maksudnya itu sebenarnya kita menggabungkan dua kalimat yang setara yang sebenarnya itu bisa dijadikan satu kalimat aja biar lebih efektif. Contohnya nih, ada satu kalimat I like my tea. Saya suka teh. Kalimat keduanya I like hot tea. Saya suka teh panas. Sebenarnya kan dua kalimat ini bisa kita jadikan satu aja menggunakan pola SVO plus adjunct. Caranya gimana? Antum masukkan kalimat yang pertama, I like my tea. Salin, I like my tea. Kemudian di kalimat kedua, kita cari aja kata sifatnya. Kata sifatnya mana? Kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya kan hot, panas. Maka langsung aja taruh di sini. Jadi I like my tea hot. Jadi artinya saya suka teh saya panas. Jadi itulah namanya pola yang ketiga ini. Kita gabungin dua kalimat menjadi satu. Dengan cara pertama kita salin satu kalimat yang pertama full, kemudian yang kedua kita cari kata sifat dari kalimat kedua. Kata sifatnya kita taruh di ujung. Hot taruh di ujung. Contoh kedua, my mom wants her noodle. Ibu ingin mie. My mom wants her noodle. Ibu saya ingin mie. Gitu. Kalimat kedua, my mom wants spicy noodle. Ibu saya ingin mie yang pedas. Spicy noodle, mie yang pedas. Kita gabungin jadi satu kalimat. Caranya tadi. Kalimat pertamanya kita tulis lengkap, my mom wants her noodle. Tulis di sini, my mom wants her noodle. Kemudian dari kalimat yang kedua kita cari kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya pasti yang ini, spicy, pedas, ya kan? Pedas itu kata sifat, maka taruh di ujung. Jadi kalimatnya, my mom wants her noodle spicy. Ibuku ingin mie-nya pedas. Gitu. Contoh terakhir. Ada dua kalimat, I like my coffee. Saya suka kopi. Kalimat kedua, I like my coffee black. Saya suka kopi saya hitam. Saya suka kopi hitam, gitu ya. Nah, sorry, di sini maksudnya I like black coffee. I like black coffee. Saya suka kopi hitam. Digabungin. Caranya gimana tadi? Tulis kalimat yang pertama, tulis I like my coffee. Kemudian dari kalimat yang kedua ini kita cari kata sifatnya. Kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya adalah black, hitam. Maka tinggal pindahkan ke sini. Jadilah kalimatnya I like my coffee black. Saya suka kopi saya hitam. Gitu. Nah, selanjutnya itu penjelasannya ya untuk SVO, SVC, kemudian SVO plus adjunct.
SVO itu adalah subject, verb, object. SVC tadi subject, verb, complement. Yang ini complement. Kemudian yang ketiga SVO plus ejang itu maksudnya kita menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat yang lebih efektif gitu. Baik, anak-anak Ustadz, selanjutnya adalah sesi latihan. Untuk sesi latihan, antum silakan buka buku antum halaman 10 yang exercise 1 dan halaman 11 exercise 2. Antum silakan jawab, dan jawabnya itu isilah di Google Form ini. Di Google Form ini. Nanti linknya akan Mister kasih di grup. Ya, cara menjawabnya seperti apa? Cara menjawabnya begini. Di buku antum, nih di halaman 10, exercise 1, silakan dibuka bukunya. Halaman 10, exercise 1, itu ada beberapa soal, beberapa kalimat. Dan antum diminta untuk menganalisa kalimat tersebut, yaitu pola kalimatnya seperti apa, SVO atau SVC. Ini Mister contohin soal nomor 1. Contoh kalimatnya adalah Ben bought a new storybook. Ben membeli sebuah buku cerita baru. Nah, ini kita analisa. Subjeknya yang mana? Oh, subjeknya adalah Ben. Ben itu nama orang ya. Ben. Kemudian, kata kerjanya yang mana? Atau V-nya yang mana? Oh, ternyata V-nya itu adalah bought. Membeli. Apa yang dibeli? A new storybook. Oh, berarti itu objek. Berarti objeknya yang mana? A new storybook. Apa yang dibeli? Buku baru. Nah, berarti itu tuh objeknya. Karena bisa dibalik. Buku baru dibeli oleh Ben. Kalau bisa dibalik berarti kalimatnya itu SVO. Nah, yang antum tulis di Google Form, tinggal jawabannya ini saja. Jawabannya ini saja yang antum di Google Form. Jadi antum copy jawabannya, kemudian antum masukin ke Google Form. Begitu. Silakan lanjutin sampai nomor 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor 10. Begitu. Jadi cara jawabnya gitu ya. Misalnya nomor 2, S-nya apa? Kemudian V-nya apa? Kemudian antum pahami dia polanya objek atau komplement. Kemudian tulis komplementnya apa. Begitu. Next, kalau udah selesai sampai nomor 10, klik next. Kemudian buka buku antum halaman 11, exercise 2. Ini Mister contohin. Misalnya di buku antum di yang exercise 2 ya, soal nomor 1. Exercise 2 page 11, halaman 11. Nah, jadi tugas antum itu adalah menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat efektif. Misalnya contoh soalnya gini, yang tadi I like my coffee, saya suka kopi. Kalimat keduanya misalnya gini, I like black coffee. Nah, antum cukup gabungkan kalimatnya menjadi satu kalimat. Caranya gimana tadi? Kalimat yang pertama disalin penuh. Kemudian dari kalimat kedua cukup cari kata sifatnya yang mana. Oh, kata sifatnya ternyata black. Kata sifatnya black, berarti tinggal taruh di sini black. Jadinya I like my coffee black. Artinya apa? Saya suka kopi saya hitam. Saya suka kopi saya kalau hitam. Saya suka kopi saya hitam. Jadi setelah selesai gini, jawabannya ini saja yang antum masukin Google Form. Jawabannya dan artinya antum masukin ke Google Form. Masukin ke Google Form. Nah, ini jawaban antum tadi. Lanjut, selesaikan sampai nomor 10, kemudian klik submit. Gitu, maka udah selesai exercise-nya. Nanti tinggal Mister periksa jawaban antum yang sudah antum submit, yang sudah antum kumpulkan melalui Google Form. Baik, demikian penjelasan Ustadz, anak Ustadz. Jadi mudah-mudahan tadi yang tidak bisa ikut Zoom bisa paham ya. Ini ringkasan materi yang sudah dibahas tadi. Thank you so much. Silakan lanjutkan menyelesaikan latihan di Google Form-nya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.